orang kaya kok mau kredit juga ya? Kok mau ya? DP-nya anehnya lagi orang kaya kok DP 10.000 Mang. Ini DP 10.000, rumahnya besar. Kayak orang kaya kok DP 10.000. Betul Mang, kamu tuh mau dijadiin tumbal. Hati-hati Mas, itu pakai pesugihan. Oh saya nggak tahu Bun. Udah syukur-syukur dilunasin. Saya kaget, ya Allah kok ada pocong. Saya sempat kabur sekitar 50 meter lah. Dan setelah saya balik lagi, pocong tersebut masih ada. Seminggu itu omset saya naik drastis Mang, setelah ketemu sama pocong itu. Ada beberapa mitos bahwa bertemu dengan makhluk-makhluk halus akan membawa, biasanya ada hikmah seperti tadi kalau yang Iya. berdagang ya. Iya betul Mang. Saya dengar dari orang-orang juga begitu nih. Iya. Setelah saya sadar, si orang pintar itu bilang katanya, ada tapak birunya di sini, ini mau dijadiin tumbal. Bagaimana? Enak nggak bekerja sebagai tukang kredit itu? Ya menurut saya sih enak Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM malam hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa sebelum Anda tidur ada baiknya nonton MM dulu. Hari ini ada kisah menarik yang terjadi di tahun 2013 sampai dengan 2018. Narsum kita ini berprofesi sebagai tukang kredit keliling yang mengkreditkan barang-barangnya biasanya ke ibu-ibu nih ya. Iya. Nah, pada masa itu Mas Jen ini mengalami hal-hal yang di luar nalar. Ada gangguan-gangguan mistisnya. Ada pocong, ada sempat juga akan ditumbalkan ya Mas Jen ya. Iya. Baik, kita kenalan dulu ke Mas Jen nih. Apa kabar Mas Jen? Alhamdulillah baik. Terima Sehat. kasih Mas Jen ya sudah mau berkisah di Malam Mencekam. Iya. Dan Sobat MM, jangan lupa kita sekarang berada di daerah Tegal, Selawi. Dan tepatnya kita berada di Lebak Siu ya. Iya. Oke, Mas Jen, apa kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari kerja di proyek. Di proyek ya, Iya. bangunan gitu. Iya. Baik. Sebelum berkisah, kita ada oleh-oleh dulu buat Mas Jen nih. Iya. Nah, Mas Jen, ini dari kami dari Malam Mencekam dan juga dari Bandar Baju. Iya. Ya, terima kasih buat tim MM dan terima kasih buat Bandar Baju. Kaos ini dibuat oleh Bandar Baju Konveksi yang melayani pembuatan brand dan komunitas. Jadi Sobat MM yang ingin memesan kaos ini, silakan sebut saja MM dari Malam Mencekam atau MM bersama. Nanti ada diskon 10%. Di situ bisa mencetak kaos, kemeja, sweater, jersey, seragam kantor dan lain-lain, semua bisa pokoknya ya. Alamatnya ada di bawah ini. Oke? Jangan lupa Bandar Baju. Dan saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Jen waktu itu menjadi tukang kredit keliling ya. Iya. Ini ceritanya ada beberapa kisah yang berkesan sampai sekarang oleh Mas Jen. Iya. Gimana kisahnya Mas Jen? Yang pertama. Jadi ceritanya kayak gini nih Mang. Pada tahun 2013 saya bekerja sebagai profesi tukang kredit harian. Kantornya di Tegal. Di Tegal ya. Iya, setelah saya habis nagihan, saya mau pulang kan. Di tengah makam. Di tengah makam tuh tiba-tiba motor saya lampunya tuh ngedadak mati.
di situ saya aneh, loh kok ini tiba-tiba motor mati, kenapa ya? Saya cek bensinnya pakai sorotan HP kan. Wah, bensin masih ada. Saya cek ke businya, busi Bagus masih ya? bagus. Kok kenapa ini mati? Saya bingung di situ kan. Nah, di situ saya setelah cek bensin dan busi, saya tiba-tiba nggak sengaja lihat ke depan. Lihat ke depan, pas di depan jarak 1 meter tuh ada sosok pocong. Saya kaget, ya Allah, kok ada pocong. Saya sempat kabur sekitar 50 meter lah. Nah di situ saya berpikir, lah motor dan barang jualan saya ditinggal. Wah ini nggak mungkin, saya balik lagi. Dan setelah saya balik lagi, pocong tersebut masih ada. Dan saya lihat mukanya serem, nggak kelihatan serem, hitam semua. Adanya ini apa, sumpelan di hidungnya putih. Kapas, ya? Iya, kapas putih 2. Saya tegatkan, saya beranikan sambil bilang, ya permisilah, saya di sini numpang lewat, nggak bakalan ganggu kok. Nah, setelah saya lewatin pocong itu, saya dorong kan, motor itu didorong nyampe ke itu, mau masuk ke desa. Di situ saya aneh, setelah masuk ke desa tiba-tiba motor tuh hidup sendiri. Lah, kok ini motor hidup sendiri? Nggak disentuh? Nggak disentuh, nggak di starter, nggak diselam, Mang. Hidup sendiri. Saya benar-benar aneh. Dan saya langsung jalan lagi. Dan setelah saya jalan lagi, sempet mampir ke warung beli minuman kan. Nah pas setelah di situ kebetulan ada ustadz di situ. Ada ustadz di situ. Saya ngobrol, Pak Ustadz, tadi saya di makam ketemu sama sosok pocong. Yang bener Pak Ustadz. Kapan? Ya tadi pas sebelum kesini. Saya cerita di situ, kata Pak Ustadz itu, kamu sih berani-beraninya lewat makam itu. Di sini kalau habis sebelum maghrib sandekalanya, Mang, itu orang warga-warga di sini tuh nggak berani lewat ke situ. Kok kamu berani-beraninya lewat ke situ? Daerah mana itu makamnya? Daerah Tegal. Pada waktu itu seingat saya di desa Selarang, Mang. Itu kuburan tua ya, makam tua. Iya, makam tua. Saya cerita di situ, katanya besok-besok kamu jangan lewat ke situ. Lah, emangnya kenapa? Itu emang suka ngeganggu kalau lewat ke situ. Pada waktu itu kata cerita Pak Ustadz itu, ada orang warga sini lewat di situ pakai motor kenceng. Di situ tiba-tiba motor tuh jatuh. Orangnya nggak ketulungan, Mang. Di situ, iya meninggal. Nggak ada lampu ya? Nggak ada lampu sama sekali di situ. Gelap, pokoknya gelap banget. Nah, setelah saya cerita sama Pak Ustadz itu, saya pulang kan. Saya pulang ke kontrakan dan saya diem di kontrakan, diem. Masih teringat aja. Kok bisa ya saya ketemu pocong itu? Kenapa? Udahlah, mungkin ini aja, kebetulan aja gitu kan, Bang. Nah, setelah besoknya saya nagihan seperti biasanya, dan di situ saya merasakan dagangan saya ramai, Mang. Baju-baju yang saya tawar-tawarkan ke nasabah saya tuh alhamdulillah, Mang, laku semua, hampir semua lah, hampir. Ya paling sisa 4 biji lah. Dan pendapatan pun juga gede, Mang. Biasanya sehari-harinya 900, di hari itu nyampe 2 juta, Mang. Waduh, hikmahnya itu ya? Iya. Jadi pengen ketemu pocong lagi dong? Bisa jadi itu, Bang. Itu yang didagangin Mas Jen itu apa? Ya semacam daster, gamis, celana, ya macam-macam pakaian lah, Bang. Sepesanan nasabah pengennya celana, ya bawain celana itu. Semacam, Ibu-ibu mayoritas iya, ya? Ibu-ibu mayoritas gamis, daster itu. Berapa lama itu kalau ngeridit masa waktunya? Ya nggak nentu sih, Mang. Nggak dipatokin berapa lamanya, yang penting lunas gitu. Oh, setiap hari ditagihnya? Setiap hari ditagihnya. Oke. Kalau harganya?
Kalau harganya ya ada yang 150, ada yang 85, untuk daster 85, ada gamis 150, masing-masing tergantung bahan sih, Mang. Iya. Wah, ini kayak mau dagang nih, kayak mau beli saya. Oke, Seminggu itu omset saya naik drastis, Mang. Setelah ketemu sama pocong itu. ada beberapa mitos bahwa bertemu dengan makhluk-makhluk halus akan membawa, biasanya ada hikmah seperti tadi kalau yang Iya. berdagang ya. Iya betul, Mang. Saya dengar dari orang-orang juga begitu nih. Iya. Ada, Mang, di tahun 2014-nya saya waktu itu kan saya resign di situ, tempat situ, saya pindah ke pusat yang lainnya, tapi masih satu bos di situ. Masih di kota Tegal. Masih di kota Tegal juga. Di situ saya baru masuk di situ, saya ya masih di kreditan, Mang. Di malam Jumat Kliwon sehabis nagihan, saya tuh kan di situ hujan, Mang. Di situ hujan lebat. Di motor bawa barang-barang, pakaian. Ya masih banyak lah Jadi setiap hari dagangan itu dibawa ya, dibawa. barang kreditan Iya, itu. dibawa. Dan setelah selesai keliling nagihan, waktu itu hujan lebat, saya nunggu hampir 2 jam. Di situ saya berpikir, lah sampai berapa lama ini nunggu sampai berhenti hujannya. Dan akhirnya saya tegadkan, saya terabas aja lah, hujan-hujanan kan. Saya di situ pulang hujan-hujanan. Setelah saya pulang mau masuk ke daerah hutanan tuh, Mang. Daerah hutan perhutanan lah di jalan itu. Saya lewati jembatan itu kan, ada sosok kakek di situ lagi jalan. Jam berapa itu? Tepatnya jam 10, Mang. Malam. Jam 10 malam. Di situ saya tanya kakek tersebut tuh, "Pak, ini mau kemana? Udah malam, hujan gini lagi. Mending ikut saya yuk, bonceng." Si kakek tersebut nggak ngejawab, Mang. Nggak ngejawab sama sekali. Diem aja jalan kaki, diem. Saya ikutin pakai motor kan pelan-pelan. "Mang, ayo. Orang searah ini kok, nggak apa-apa bonceng aja." Nggak ngejawab sama sekali. Dan akhirnya saya bilang, "Ya udah Pak, kalau nggak mau mah saya duluan." Dan saya jalan kurang lebih 10 meteran lah, Mang. 10 meteran. Di situ motor saya terasa berat banget, Mang. Motor saya terasa berat banget. Di situ saya oper gigi tadinya gigi 3, saya oper gigi 2, masih berat banget. Dan akhirnya saya oper gigi lagi, nyampe ke gigi 1, merasa berat banget. Motor ini kenapa kok berat banget, nggak seperti biasanya. Saya tancap gas sampai full, Mang. Sampai full, berat banget. Itu motornya apa itu? Motornya motor Revo, Mang. Dan saya nggak sengaja lihat di spion tuh, spion kiri, sosok rambut panjang gini. Pundak saya tiba-tiba berasa berat banget, Mang. Berat banget. Saya liatin fokus ke jalan sambil liatin spion. Loh, kok ada putih-putih di belakang, apa ini? Ini pundak saya semakin berat, Mang. Merinding banget, merinding. Baunya sangat-sangat bau banget, menyengat banget, Mang. Seperti apa itu? Ya seperti bangkai membusuk lah. Di situ saya lihat dari spion, ini sosok kuntilanak nih. Mau baca ayat kursi juga mulutnya belepotan, nggak bisa, Mang. Saya tancap gas aja, berat banget. Dan anehnya setelah saya mau masuk ke desa, sosok kuntilanak itu saya lihat dari spion kiri tuh, dia terbang, Mang. Terbang ke atas dan motor saya tiba-tiba ngebut aja. Jadi ringan. Iya, jadi ringan. Tadinya ngeden banget, jadi ringan banget. Saya juga kaget,
Ya Allah, ini nyampe nyendal banget Mang. Di situ udah berasa enteng dan saya nyampe ke kontrakan, saya taruh motor, saya bawa barangnya masuk. Pas saya mau masuk ke pintu, di situ saya udah nggak sadar Mang. Di situ pundak saya kayak ada yang ini, kayak ada yang nepuk, gitu. Puk. Udah di situ saya nggak inget lagi. Kata teman-teman saya tuh kerasupan, mata merah. Wow, pokoknya kerasupan lah. Saya di situ nggak sadar. Ya nyampe hampir 3 jaman lah. Saya sadar dan saya kaget kan. Loh, kok ini banyak teman-teman yang gerumbungin. Kamu datang tiba-tiba jatuh, nggak sadar, malah kayak orang kerasupan gitu. Kenapa kamu? Ya di situ saya cerita sama teman-teman saya di situ. Dibacain ayat kursi katanya, sambil dipencet jempol kakinya di situ dipencet sambil dibacain ayat kursi. Di situ saya sadar. Ya pada waktu itu saya besoknya seperti biasa nagihan kan Mang. Saya tawarkan baju. Saya nawarkan baju, bu. Setelah saya nawarkan baju, ada yang minat. Mang, baju ya? Iya, kreditan. Iya bu, dicicil. Sehari 2.000. Kalau daster berapa, Mang gitu. Oh, manggilnya Mang juga ya? Iya, manggilnya Mang. Kan kalau profesi kreditan itu mayoritas kebanyakan di daerah Sunda. Orang Bos-bosnya Sunda ya? Iya. Jadi disebutnya Mang. Meskipun di Tegal. Iya, meskipun di Tegal juga disebut Mang. Bukan Mang Ei, bukan ya? Bukan. Ya setelah saya tawarkan, ada yang minat, ada yang beli. Saya catat ini hariannya segini bu. Kalau ngambil 1 2.000, kalau ngambil 2 baju 4.000. Oh gitu ya, iya. Ya, saya dapatkan nasabah baru di situ. Itu ya. Tanpa DP ya? Ada juga yang DP Mang, tergantung si nasabahnya mau nge-DP-in atau enggaknya gitu. Nggak ada BI checking tapi? Nggak pakai ya? Nggak pakai. Saya seperti biasanya sehari-hari saya nagihan, setiap hari itu keliling di desa kayak ke alas-alasan Mang. Hutan-hutan angker Iya, gitu? kayak hutan-hutan gitu. Ada rumah 1-2 lah. Saya nagih ke situ, ternyata orangnya nggak ada Mang. Dan orangnya nggak ada, saya puterin keliling rumah itu. Ini udah lama nggak bayar kok, orangnya nggak ada terus. Ini gimana? Sehari-harinya nggak setor terus gitu kan Mang. Saya puterin rumahnya, barangkali ada di belakang kan gitu. Saya kotok-kotok nggak nyaut. Sampai di situ saya kesal Mang, nyampe nendang batu di situ. Dasar nggak bayar ini gimana? Dan setelah itu saya mau jalan lagi, saya samperin motor, tiba-tiba saya nemu benda Mang, semacam kerisnya pakai itu Mang, dibungkus pakai kain putih. Setelah saya buka ternyata keris kecil. Di mana? Di rumah orang itu? Di depannya. Di pekarangan? Iya, di pekarangan itu. Saya nemu benda itu, saya ambil kan, sama ini batu cincin batu akik warnanya hitam. Saya ambil juga di situ, udah dengan batangnya. Saya ambil, saya kantongin, sampai saya keliling ke nasabah saya nagihan. Setelah saya selesai, saya pulang ke kontrakan dan saya penasaran sama keris itu Mang. Ini punya siapa ya, kok saya bisa nemu benda ini pas tepat jam 12 malam Mang. Saya terbangun, saya masih kepikiran sama benda tersebut Mang. Dan cincin batu akiknya itu saya pakai, dan keris itu saya simpan di bawah bantal tidur saya itu. Dan anehnya pagi-pagi hilang Mang benda itu. Keris. Dengan sendirinya Mang. Keris dan cincin? Iya. Cincin udah saya pakai di jari saya. Hilang juga? Hilang juga. Saya cari bolak-balik.
ini kemana kok hilang? Pikiran saya, mungkin di tas saya lupa. Saya cari di tas saya nggak ada, di bawah bantal nggak ada. Kok ini nggak ada ya? Gimana ini? Keris siapa itu? Itu saya semakin penasaran, Mang. Dan saya, mungkin bukan milik saya gitu kan. Besoknya saya nagihan lagi. Saya ya seperti biasanya nagih ke rumah nasabah saya. Saya setiap hari ke rumah itu, ke rumah yang ada itunya ada perhutanan itunya, yang ada 2 rumah 3 rumah di situ. Saya seperti biasanya, Bang, ke situ lagi. Balik dari rumah itu, benda tersebut ada lagi di situ, Mang. Persis tepatnya di tempat itu. Pas pertama saya menemukan benda tersebut, posisi saya berdiri kan, loh, kok benda itu ada di situ lagi? Gimana ceritanya ini kok? Kan semalam cincin dipakai, keris disimpan di bawah bantal tidur saya, kok ada di sini lagi? Setelah saya mau ambil lagi, dalam satu kedip aja udah nggak ada. Ya ngambil batu gitu, Mang. Batu biasa. Loh, kok bendanya jadi batu? Ini kemana ini? Saya puter-puterin, saya kelilingin lagi rumah itu, nggak ada. Yang punya rumah nggak ada. Jadi itu salah satu yang nggak bayar ya? Iya, salah satu nggak bayar. Jadi bikin kesel juga. Bikin kesel juga. Dari sebanyak itu banyak yang nggak bayar atau lebih banyak yang bayar? Ya lebih banyak yang bayar. Lebih aman lah pokoknya lebih ya. aman, iya. Maksudnya tetap masih untung gitu. Iya. Ada kisah yang lainnya? Masih banyak nih. Tahun 2016 saya seperti biasa masih profesi dalam kredit harian itu, Bang. Tapi beda tempat, ya masih daerah Tegal lah. Dan itu juga masih satu bos. Saya di situ tuh dipindah-pindah, Man. Setelah saya pindahan itu, di situ saya ngontrak cuma 5 orang, Bang. Saya baru masuk ke situ, ya seperti biasalah kalau kontrakan baru dimasukkan orang kan biasanya kamar-kamar diadanin gitu, kata bosnya, suruh bosnya gitu. Tolong setiap ruangan diadanin. Saya adanin semua ruangan. Dan setelah itu besok harinya saya nagihan seperti biasa di daerah itu. Pulang habis nagihan saya ke kontrakan kan. 2 minggu di tempat kontrakan itu. Pas lebih tepatnya malam Jumat Kliwon, Mang. Teman-teman saya dan saya digangguin, Mang. Di situ gangguin, ada suara kuntilanak, jendela, di pinggir jendela itu kan. Di situ ada suara kuntilanak. Teman-teman saya ngeyel, itu suara apa itu? Suaranya seperti hihihi gitu, seperti suara kuntilanak persis. Dan teman-teman saya tuh ngeyel, itu mah tetangga mungkin nakut-nakutin kita. Saya sudah merasakan, ini kuntilanak, ini nggak salah lagi. Atau teman-teman saya ngeyel, wah kamu nakut-nakutin aja. Enggak, ini suaranya juga udah beda. Kalau suara ketawa cewek biasa mah kan ada nada-nada ininya, itu mah jelas kuntilanak. Dan setelah itu teman saya tuh malah mancing, Mang. Pakai HP, pakai rekaman suara kuntilanak itu, ditaruh di jendela itu, ditaruh HP-nya, ditaruh sambil diputar itu suara kuntilanaknya tuh. Sosok kuntilanak nyamperin, Mang. Nyamperin pas depan jendela itu. Di deket HP-nya. Iya, dan anehnya tuh teman-teman saya nggak ngeliatin, katanya nggak ada. Loh, kok cuma saya yang ngeliatin kuntilanak itu? Katanya dengar suaranya doang tapi nggak lihat
sosoknya gitu. Oh, si muka itu serem banget mang, serem banget. Saya hampir ketakutan, ya tutup bantal saya itu yang pakai tidur, saya tutupin. Ya Allah, ini kuntilanak. Di situ saya baca ayat kursi. Setelah saya selesai baca ayat kursi, si sosok kuntilanak itu ke belakang. Tadinya ke depan depan jendela tadi, udah pergi ke belakang. Dimatiin HP-nya. HP-nya masih menyala. Tetap gitu terus. Iya, teman-teman saya itu udah nggak ada. Wah, kamu nakut-nakutin doang. Enggak, ini asli kok. Tepatnya di depan itu pintu jendela. Saya kan di situ 5 orang kan mang, di kontrakan itu. Yang 3 orang tuh keluar. Saya di kamar itu duaan tidurnya. Duaan pas jam 10 malam. Udah tidur aja ini malam Jumat Kliwon, menyeramkan kan katanya. Udah di situ saya tidur sama teman saya. Dan teman saya bilang gini, "Nal, kamu tidur di sini sendirian ya, berani kan?" Loh, kenapa? Saya mau tidur di depan TV aja lah sama teman-teman yang lain. Kamu nggak apa-apa kan tidur di sini? Oh, udah tidur di sini aja, enak, ada kasurnya. Di depan TV mah pakai samak itu doang, dingin. Udah nggak apa-apa. Teman saya yang satunya keluar. Saya tidur di situ kan bang, sendirian. Saya sengaja pintu kamar itu saya kunci dan saya tidur. Setelah saya tidur, tepatnya jam 12 saya ngelilir. Di situ saya merasa aneh banget. Tadinya saya tidur di kamar, pintu kamar itu saya kunci. Saya bisa tidur di depan di depan TV. Dan saya diletakkan di atas kerambol, Mang. Beda ruangan. Kan di situ kebetulan ada 2 TV. Di situ saya dipindahkan. Tapi yang saya anehnya, Mang, di situ pintu kamar itu kan saya kunci dari dalam. Saya terbangun udah di atas kerambol. Di depan TV, di ruangan belakang yang enggak kepake sama teman-teman saya. Jaraknya jauh gitu. 5 meteran lah dari ruangan tengah yang biasa tidur teman-teman saya itu. Waktu itu posisi kerambolnya tuh diberdiriin, disenderin ke dinding, Mang. Ya, Mas Jen tidur di mana? Tidur di atas kerambolnya, Mang. Kerambolnya jatuh ke lantai dan saya tidur di atasnya, Mang. Oh, tadinya kerambol ini berdiri. Berdiri. Tiba-tiba sudah. Iya, tiba-tiba sudah berdiri biasa ya. Di lantai biasa itu. Kayak udah disiapin mau main kerambol gitu lah, Mang. Mas Jen di atasnya. Iya, saya di atasnya. Saya aneh banget itu. Itu kan karambol kecil ya? Iya. Jadi meringkuk gitu. Posisi saya ya biasa lurus, Mang. Sampai kerambolnya tuh sampai jeblos. Tripleknya tuh sampai jeblos, Mang. Rusak. Di situ saya hawanya semakin merinding kan. Saya lari ke ruangan tengah yang biasa ditidurin sama teman-teman saya itu. Saya langsung lari ke situ. Di situ saya kaget lagi, Mang. Di situ teman-teman saya nggak ada di situ. Samak masih ada samaknya. Bantal-bantal pun masih ada. Tapi teman-teman saya nggak ada, Mang. Kok ini nggak ada? Apa pada kemana? Saya berpikiran mungkin di luar pada lek-lekan kan cara bahasa ininya. Begadang gitu kan. Saya keluar, saya buka pintunya, ternyata di luar nggak ada juga, Mang. Di situ saya tengok kanan kiri, loh, di sini juga nggak ada, pada kemana ini? Dan saya kembali lagi ke kamar yang saya tadinya ditidurin saya itu, ternyata teman saya di situ semua, Bang. Heran banget, aneh banget, loh, kok bisa teman-teman saya pada pindahnya ke sini. Di situ saya sempet panik, Mang. Tidurnya ya ada yang ngeringkuk, ada yang terlentang lurus,
ada yang gini. Jadi semua dipindahkan kayaknya ya. Dipindahkan semua, empat-empatnya itu, Mang. Nah, di situ kan pada tidur pulas, Mang. Di situ pulas banget tidurnya. Dan saya bangunin kan. Saya bangunin juga lama, Mang. Hampir 10 menitan lah. Saya uruk-urukin teman-teman saya, ada juga dipencetin hidungnya, juga nggak bangun-bangun. Setelah 10 menitan saya banjur pakai itu air. Saya ambil air, saya gayung, saya semprot-semprotin ke mukanya kan. Dia pada kaget, apa ini tuh? Kok kamu bisa tidur di sini sih, di kamar? Kan tadinya saya tidur di kamar sendirian. Teman saya juga ternyata keheranan, Mang. Pada kaget, loh kok iya saya tidur di sini? Kenapa, siapa yang mindahin? Lah saya juga heran, saya juga aneh. Oh, tadinya kalian pada tidur di ruang tengah depan TV itu, kenapa jadi pindah ke sini? Saya pindah ke ruang belakang di atas kerambol lagi. Masa iya, Nal? Iya, saya juga aneh. Teman-teman saya pada ketakutan kan. Loh, ini kok bisa ya? Ini kok bisa? Udah. Akhirnya di situ teman saya ngumpul di kamar situ, memutuskan udah bareng aja tidur di sini. Di situ 5 orang di situ di kamar satu itu. Yang Takutan tadinya semua. Iya, Ini teman-temannya satu profesi ya? satu profesi. Masih satu profesi. Di pagi harinya setelah pada bangun mau keluar, kan itu bangunnya kesiangan jam 7, Mang. Kan kalau berangkat kerja itu seharusnya jam 7 tuh udah mulai keluar kontrakan, itu udah mulai aktivitas nagihan lah. Di situ dibikin aneh lagi. Kenapa tiba-tiba pintu itu nggak bisa dibuka, Mang? Dan diakal-akalin, oh ini nggak bisa, gimana ini keluarnya udah jam 7, di apa namanya itu dioklak-aklekin ini nggak bisa. Dan akhirnya teriakin sama tetangga sebelah minta tolong kan. Mas, ini minta tolong. Iya, kenapa? Ini tolongin saya, ini terkunci di kamar. Lah, kenapa kok bisa terkunci? Udah, ceritanya panjang, Mas. Lah si Mas itu datang kan, nyamperin. Datang mau masuk juga kan pintu rumahnya dikunci dari dalam. Lah ini dikunci, nggak bisa masuk. Udah, Mang, dobrak aja. Di situ didobrak dan si mas itu masuk. Si Mas itu terpaksa ngedobrak pintu kamar tersebut. Setelah didobrak, si Mas itu nanya, loh kenapa kok bisa terjadi kayak gini? Nggak tahu, Mang, saya juga aneh. Dari semalam tuh banyak kejadian aneh. Pertama masuk ke sini katanya udah diselamatin belum si Mas. Si Mas itunya cerita kalau mau masuk ke sini ke kontrakan baru tuh biasanya selamatan dulu, panggil Ustadz, syukuran lah kontrakan mau ditempatkan baru. Kalau nggak diselamatin banyak kejadian kayak gini katanya, kata si Mas itu tuh. Gini, Mas, jadi dulunya itu rumah ini itu ada yang ngontrakin dan nggak betah. 1 hari nggak betah, bahkan belum sampai 1 hari sebelum saya nempatin kontrakan itu, katanya nggak betah tempatnya ini. Dan setelah si Mas itu cerita, ternyata tempat itu, rumah tersebut itu bekas makam, bekas kuburan gusuran, man. Jadi dijadiin rumah, dan rumah tersebut itu udah lama, udah 5 tahun nggak ditempatin, dan akhirnya dikontrakin itu, mah. Nggak dikasih tahu ya sama pemiliknya kalau di situ bekas makam waktu pas nyewa? Iya, nggak dikasih tahu sama yang punya kontrakan itu ya. Akhirnya berapa lama di situ? Ya di situ 2 tahun. Betah ya? Ya betah juga sih. Setelah selamatan nggak ada gangguan lagi? Setelah selamatan ya alhamdulillah udah nggak ini lagi, seperti biasanya gitu. Nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan.
itu saya mau dijadiin tumbal, Mang. Keliling kan biasa, seperti biasanya keliling nagihan di itu. Di situ saya nagihan sama tetangga yang katanya nyupang itu. Saya di situ berhenti, saya nagihan, dan yang punya rumah besar itu di situ, Mang, nyamperin, tanya, "Mas, bawa apaan?" "Ini Bu, bawa pakaian kreditan." "Oh, yang harian itu ya, yang sehari 2.000?" "Iya Bu." "Emang ibunya mau?" "Mau. Sini dong Mas, milihnya di rumah saya aja." Di situ saya aneh, orang kaya kok mau kredit juga ya, kok mau ya. Udah saya samperin aja di situ. Setelah tiba di rumahnya kan gerbangan, Mang, gerbangan dulu. Saya masuk ke situ sambil bawa pakaian di jingjing itu. Saya di situ duduk di lantainya, dan ibu-ibu tersebut tuh dari dalam bawa air putih es dari kulkas katanya. Dan di itu saya ditawarin, "Mas, ini minum dulu, panas-panas gini enak minum yang dingin." Di situ saya sangkin haus juga kan, panas juga, gerah juga ya. Saya terima aja tawaran ibu tersebut. "Oh ya ini Bu, kebetulan saya haus, panas banget cuacanya." "Udah Mas, minum aja." "Mau makan Mas?" "Udah nggak usah Bu, makasih, minum aja." Di situ saya minum. Pas saya minum, udah si ibu-ibu itu milih, dan akhirnya ibu itu ngambil 3 baju, Mang. Daster sama gamis, dan yang ketiganya celana buat anaknya. "Udah Mas, saya ini aja, ambil 3 ini aja." "Oh ya Bu." Saya catat namanya ibu siapa, Ibu Siti. Saya catat Ibu Siti, jumlah 545. DP-nya anehnya lagi, orang kaya kok DP 10.000, Mang. Ini DP 10.000, rumahnya besar. Kalau orang kaya kok DP 10.000. Udahlah, saya terima aja kan. Saya pergi, dan setelah saya pergi dari rumah situ, saya seperti biasa nagihan setiap rumah. Di situ saya nagihan pas jam 3 sore. Saya nagihan sama orang yang sulit bayarnya, Mang. Benar-benar sulit banget, nggak mau bayar. Saya nagih ke situ, malah keluar, "Apa kamu kesini melulu?" "Ya gimana Pak, orang si ibunya ngambil pakaian dari saya kreditan, sehari 2.000 aja, masa nggak bisa?" "Udah berapa sih utangnya?" "Utangnya tinggal 200-an Pak." Sampai bapak itu masuk lagi ke dalam, keluarnya sampai amang-amang ini, apa namanya, goloknya tajam banget. "Kamu kalau nggak pulang saya bunuh, saya sembelih," katanya gitu kan. Di situ saya kaget, saya saking paniknya saya langsung pulang aja. Kok bisa ya bapak-bapak itu mau bunuh saya, kenapa ini? Setelah saya pulang, di situ saya malam-malam, Mang, pas jam 11 itu saya lagi tidur pulas. Saya tiba-tiba katanya nggak sadarkan diri, Mang. Itu saya, kata teman-teman saya tuh yang melihat saya, katanya saya kejong-kejong sampai saya terbang, Mang, terbang ke atas lemari itu. Loncat-loncat. Iya, yang loncat terbang dari lantai langsung terbang ke lemari itu. Di situ saya ngamuk, dan saya pindah lagi terbangnya, kata teman saya Kayak tuh. film kungfu ya. Iya, di situ, Mang. Bisa loncat-loncat. Bisa loncat-loncat. Di situ saya dijatuhkan lagi ke tempat tidur itu. Di situ saya itu di bagian sininya udah biru, kayak bengkak gitu, Mang. Teman saya yang melihat itu. Dan salah satu teman saya pergi manggil orang pintar kan. Sadarnya saya hampir lama, dari jam 11 sampai jam 3. Sampai jam 3 saya sadar. Setelah saya sadar, si orang pintar itu bilang, katanya, "Ada tapak birunya di sini,
ini mau dijadiin tumbal. Nah, di situ saya bengong kan, loh kok ini bisa mau dijadiin tumbal, ini gimana? Saya sempat berpikiran itu. Udah saya tidur lagi, lanjut tidur. Saya paginya seperti biasa nagihan. Ya pas waktu itu saya mau nagih ke Ibu Siti itu kan yang kemarin ngambil itu, saya itu merasa aneh Mang. Setelah saya mau nagih itu, dia keluar sambil kayak ketakutan gitu. Langsung, Mas, utang saya berapa lagi sih? Oh baru aja kemarin Bu, baru aja kemarin ngambil, ini DP-nya juga 10.000, ini lunasin aja. Langsung dilunasin. Ketakutan banget dia tuh. Saya juga heran, kok kenapa ibu ini mendadak kayak seolah-olah ketakutan. Kemarin juga nawarin air biasa-biasa aja, santai-santai aja, kok ini agak aneh gitu kan. Nah, setelah saya catat lunas, saya pergi di situ. Ibu itu sebelum saya pergi tuh udah masuk ke dalam duluan. Di situ langsung pintunya tutup, kayak benar-benar orang ketakutan lah. Di situ saya pergi di tempat itu, saya nagih ke tetangganya bilang, sebelum bilang saya cerita dulu sih, Bu, ya pas waktu itu saya ke rumah Bu Siti langsung dilunasin. Saya aneh di situ, Bu, kenapa ya kok ngedadak dilunasin gitu. Dan ibu itu cerita, Mas, dia ngambil apa aja, gamis sama daster dan satu celana buat anaknya, itu dilunasin semua. Iya dilunasin semua Bu. Mas kemarin dikasih minum nggak? Dikasih Bu. Terus masnya minum? Ya orang dikasih, pas kebenaran saya haus kan saya minum. Dan lagian airnya dingin, pas itu kan panas banget Bu, saya minum aja. Wah masnya semalam kejadian aneh enggak? Si ibu itu seolah-olah tahu Mang, seolah-olah udah tahu, padahal sebelumnya saya nggak cerita. Iya Bu, semalam kata teman-teman saya tuh saya nggak sadarkan diri dan akhirnya manggil orang pintar, saya ternyata mau dijadiin tumbal. Kata ibu tersebut itu, betul Mang, kamu tuh mau dijadiin tumbal. Hati-hati Mas, itu apa pakai pesugihan. Oh saya nggak tahu Bu. Udah syukur-syukur dilunasin, udah jangan di ini. Ya saya syukur banget Bu, orang tadi aneh banget, kok langsung ngedadak dilunasin gitu Mang. Nah setelah kejadian itu malamnya masih ada kejadian lagi nggak? Nggak ada sih Mang. Setelah disembuhkan sama Pak Ustadz tadi ya? Setelah disembuhkan sama Pak Ustadz tadi. Aman, nggak ada Aman. apa namanya penampakan atau sosok-sosok yang ingin ngambil nyawa, nggak ada ya? Iya nggak ada. Biasanya orang suka melunasi atau sampai tamat kredit terus? Enggak Jarang ya? Jarang. Bahkan nggak ada sama sekali. Pas kemarin baru mau ngambil, hari ini langsung lunasin, wah nggak ada. Seperti Bu Siti tadi ya? Iya. Itu ganjil ya? Ganjil banget. Baik. Menurut Mas Jen, bagaimana? Enak nggak bekerja sebagai tukang kredit itu? Ya menurut saya sih enak Mang. Enaknya di mana? Nggak enaknya di mana nih? Enaknya di situ saya kerja baru berapa bulan bisa ngumpulin duit. Pengalaman saya kerja di mana aja tuh belum merasakan seperti jadi tukang kredit. Enak ya? Enak. Apa untungnya besar gitu? Untungnya besar. Kenapa nggak diterusin Mas Jen? Waktu itu saya itu sih Mang, saya sakit. Saya keluar kerja tuh posisi saya sakit hampir 2 bulan gak sembuh-sembuh Mang. Kenapa? Ya nggak tahu kenapa sakitnya tuh sampai dipanggil orang pintar di situ Mang. Apa katanya? Katanya tuh ini mah sakit nggak wajar, ini mah lebih baik dipulangkan aja, udah jangan di sini, kata orang pintar itu. Nggak tahu ya kena apa, siapa yang ngerjai. Iya.
Kena pengaruh apa nggak tahu ya. nggak tahu. Akhirnya sembuh 2 bulan 2 bulan setelah saya pulang, sembuh di rumah, Mang. di Tegal. Iya. Oke. Nah, Sobat MM, itulah aneka dari kisah-kisah Mas Jen waktu berprofesi sebagai tukang kredit keliling ya, Iya. harian. Dan untungnya katanya banyak. Nggak ingin pulang lagi, cari kerjaan seperti itu lagi. Enggak, Mang. Tapi jangan lupa, dukanya juga ada ya banyak ya. Ada. Seperti yang tadi, Iya, Mang. yang ditagih nolak, yang nggak mau bayar, Iya. yang bawa golok ya. Iya. Sampai hantu-hantu juga banyak ya. Iya, Mang. Oke Sobat MM, demikian kisah dari Mas Jen dari Selawi, Tegal. Akhirnya kita akhiri, Mang Aid dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.